maghrib dan jamaah majelis ta'lim masjid meninjau assalam. Semoga kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah, dengan ilmu, dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita, anak cucu kita diampuni dosa kita seumur hidup lahir dan batin. Husnul khatimah indal maut. Pertama-tama marilah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah. Yang kedua, mari kita membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membaca salawat nariyah, salawat kamilah 3 kali. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Kita berniat sangajaku iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wal maqalatus saniyata wal maqalatus saniyatu wal khamsun. Maqalah 52. Qala Zunnun al-Misri al-arif billah ta'ala waffa wa qalbuhu zakka wa amaluhu lillahi zakka. Orang, ujar Sidin, orang yang kenal dengan Allah merasa cukup dia dengan janji-janji Allah. Bi an adda awamirallah ta'ala. Ini cukup orang arif billah itu merasa cukup dengan janji-janji Allah bahwa dia menunaikan segala perintah-perintah Allah Ta'ala. Karena yakin kuat pertautannya dengan Allah, maka semakin kenal kepada Allah. Karena ia merasa cukup dengan Allah, maka inya menggawi segala perintah-perintah Allah Ta'ala, dilaksanakannya. Ibadah-ibadah yang ngalih di hawa nafsunya itu digawinya berataan, terutama ibadah malam. Kalau sembahyang 5 waktu nyata sudah ibadah yang melawani hawa nafsunya itu sembahyang malam misalnya nyaman benar itu. Cuma nafsu kita kada nyaman, tapi imbah digawi asyik benar. Kemudian arif billah itu wa qalbuhu zakka. Apa itu artinya wa qalbuhu zakka itu? Wa qalbuhu zakka, pintar, sari' di sini tapi sari'. Pintar, tajam, cerdas. Orang arif billah tadi dengan janji Allah Ta'ala, inya merasa cukup dengan janji Allah Ta'ala. Lalu inya melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala.
menunaikan perintah Allah. Wa qalbuhu zakka, hatinya bersih, pintar. Hatinya hatinya itu, mata hatinya bersih, tajam. Mata hatinya bersih. Kenapa? Sesuai aja. Kalau orang sudah meninggalkan yang dilarang Allah, makan yang halal-halal tuh kan melaksanakan perintah Allah. Kalau tuh makan yang halal, meninggalkan yang diharamkan, tentu qalbuhu zakka, hatinya akan bersih, dadanya akan bersih, pikirannya akan bersih, tenang. Kemudian wa amaluhu lillahi zakka, dan amalnya kepada Allah Ta'ala itu selalu bertambah dari hari ke hari. Kada bakorup tuh. Karena ciri orang yang ikhlas itu, ciri orang ikhlas beramal itu istiqomah. Kada mintu tuh, imbah tuh tuntung, kada walaupun sedikit. Jadi tandanya amal baiknya itu selalu bertambah. Wa amaluhu lillahi zakka, amalnya yang dilakukan karena Allah zakka. Zakka ai salihun zaidun fi kulli waqt, selalu bertambah pada setiap waktunya. Jadi 3 orang arif billah melaksanakan perintah Allah, hatinya bersih, amalnya selalu bertambah. Jadi kita membaca-baca ini mudah-mudahan minimal alhamdulillah bisa mendengar telinga kita. Coba kan kalau orang kada pernah mendengar, insya Allah kada bakalan terdorongnya, kada paham di masalah agama. Memang buta. Memang mesti kita mendengar. Nah, mendengar ini dari kalam para ulama. Ini kitab walaupun sangat tipis, tapi kan ini kumpulan daripada kalam para wali, orang-orang hukama, ahli hikmah, perkataan Nabi kita, ya, sabda-sabda Nabi kita yang kemudian dijelaskan lagi oleh orang yang bersih hatinya. Kemudian wal maqalatus salisatu wal khamsun an Abi Sulaiman ad-Darani annahu qala, dari Sulaiman ad-Darani bahwasanya beliau berkata, beliau berkata, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khaufu minallah. Modal tiap-tiap kebaikan di dunia dan akhirat yaitu takut kepada Allah. Jadi hendak baik di dunia takutan dengan Allah Ta'ala, hendak baik di akhirat mintu juga, takut juga kepada Allah. Kalau orang takut kepada Allah pastinya kada macam-macam. Kalau inya kada takut dengan Allah Ta'ala pastinya macam-macam. Nah kalau sudah macam-macam pasti kejahatan ujung-ujungnya. Orang tuh baca cuntan korupsi itu karenanya kada takut dengan Allah Ta'ala. Banyak kalau duitnya tuh tapi tangkap orang. Kada ditangkap orang, iya kada tenang juga hidup di dunia. Mana nyaman? Tenang juga inya, supan, mana bisa menikmati hartanya. Begitu masuk rumahnya, ini rumah cuntanan. Begitu masuk mobilnya, ini mobil cuntanan. Begitu menyekolahkan anaknya pakai duit itu, kadangnya tambah baik pang. Nah itu, kenapa inya? Karena inya kada takut kepada Allah. Nah, ini jangan kita nunjuk-nunjuk orang. Ini gasan kita. Kalau pina kita kayak itu mudahan jangan kita membaca ini, mudah-mudahan kita kada termasuk yang di situ. Kenapa? Karena kada takut itu baru salah satu contoh. Karena kada takut dengan Allah. Nah, jadi kebaikan di dunia dan akhirat itu ada al khaufu minallah. Takut kepada Allah.
Fa innal khaufa minallah, maka sesungguhnya takut kepada Allah Ta'ala itu muhawwilus sahifah, bisa memindah lembaran catatan kita. Fayaja'aluha fil yamin, meletakkan catatan itu menjadi di sebelah kanan. Ba'da anhuta ila shimal, sesudah dulunya di sebelah kiri, dipindah sebelah kanan. Mana heri? Nah, imbah di kiri jadi ke kanan. Kenapa? Inya berubah baik. Ikam bersepeda kah berjalan batis? Sepeda kah? Ya. Nah, imbah di kiri pindah ke kanan. Kenapa? Karena inya takut kepada Allah. Kalau orang kada takutan dengan Allah Ta'ala ini bebarang. Kalau pindah kita terbalik-balik. Allah Ta'ala muqallibal qulub. Kalau kita sombong aja sedikit. Kalau pindah kita yang Jadi yang kada baik tuh kita, orang baik semuaan. Nah, tapi ada orang jar yang kada takut dengan Allah. Itu hanya sekadar tahu aja kita. Kita tahu kalau ada kewajiban kita padahi. Kalau kada mampu kita doakan. Itu aja. Kalau kita bisa pakai tangan kita orang yang kada takutan lawan Allah Ta'ala nih. Kita ubah dengan tangan. Kita ubah dengan tangan. Falil abdi fi hali salamatihi minal marad, maka bagi seorang hamba pada keadaan selamatnya daripada sakit, ayyakuna khaipan, bahwa dia takut, rajian, mengharap, ya, liyajzirahul khauf minal ma'asi, bahwa inya takut nanti tercebur daripada kemaksiatan. Wa yab'asuhur raja' ala iktisabil amalis salih, lalu dia terlintas bangkit keinginannya untuk melaksanakan amal soleh karena mengharap Allah Ta'ala. Jadi kalau inya takut tadi lah, inya takut khauf tadi karena takut siksa, lalu inya kada wani. Ini bagi orang yang sehat, bagi orang sehat diandak khauf, diletakkan rasa takut tadi. Kalau pina ini aku nih sehat, aku maksiat ini kalau pina disiksa Allah Ta'ala. Walaupun ada fasilitas taubat, istighfar, minta ampun. Kalau pina kebablasan, apa aja orang tuh kalau pindah selajur kada sempat bertobat mati. Jadi ada rasa takutnya lalu diremnya. Nah, adapun orang yang sakit, ya orang-orang umur 80-an itu jangan terlalu banyak khaufnya, itu roja aja, pengharapan ampunan kepada Allah. Termasuk orang garing tuh kada boleh meletakkan khauf di situ, rasa takut, di situ roja, pengharapan besar akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu nanti orang yang terbangkit rasa pengharapan optimismenya kepada Allah tadi, lalu inya melaksanakan amal soleh, gawian yang baik, melaksanakan amal soleh. Ada joynya guringkah, berjalankah, dimanakah, soleh terus amalnya. Siapa? Iparnya Ibe, Pak Soleh itu. Soleh terusnya di mana aja. Untung benar bisi laki soleh ini. Nah itu. Wa ibadatur roji, dan ibadahnya orang yang mengharap itu lebih abdol li ghalabatil mahabbatillahi fihi fawqal khaib.
Jadi ibadahnya orang yang optimis, orang yang mengharap, roji, orang yang roja, orang yang punya pengharapan, ibadahnya orang itu lebih banyak pahalanya, ya, lebih afdol dibanding orang yang ibadahnya khauf tadi karena takut. Jadi kalau orang roja ini orang selalu di makam syukur. Nah, kalau orang khauf itu ada di makam sabar. Nah, di makam syukur ini maka kenapa lebih afdol orang yang berpengharapan ibadahnya itu karena amal soleh, karena mengharapkan harapan besar terhadap rahmatnya Allah, karena kebanyakannya cinta kepada Allah, karena di dalamnya itu ada rata-rata orang yang beribadah karena pengharapan tadi, ibadahnya sudah dilandasi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah, kenapa ikam sembahyang ya? Karena aku takutan masuk neraka aja. Itu jujur karena khauf tadi. Tapi ikam kenapa masuk sembahyang? Karena asik sembahyangnya, aku anak parak dengan Allah taala. Kenapa? Aku nyaman tuh pang sembahyang, jadi penyejuk hatiku, penyejuk hati, buah hatiku. Napa itu idaman hatiku sembahyang nih, imbah sembahyang nyaman, baru aku asik dengan Allah. Nah itu mana gana dua-duanya bujur. Kalau kenapa ikam sembahyang? Karena takutan lawan Allah Ta'ala, takutan siksa Allah Ta'ala kalau pina aku ada sembahyang. Bagus kalau tuh pahala juga. Ada yang saya kong sembahyang karena dilandasi cinta. Jadi yang saya kong karena menyelesaikan kewajiban kepada Allah. Yang satunya sudah kada lagi melihat kewajiban. Lalu andai kata pun turun malaikat waktunya sembahyang beribadah asik dengan Allah, turun malaikat mengkabarkan nyawa sembahyang itu tetap baik masuk neraka. Kan kabar dari nerakanya. Karenanya cinta kepada Allah kada apa-apanya. Yang penting aku yang kugawi ini Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala ketujuh, itu aja yang kugawi. Lalu timbul rasa muraqabah, rasa selalu melihat Allah Ta'ala dalam segala kesempatannya. Tuh. Kawalah kita sampai di situ. Yang roji tadi, yang mengharap tadi. Kawah bila ajar digawe ya dulu, bahyang bila ya dulu, langsung ke situ mana kawa. Digawe ya dulu, sengaja aku sembahyang karena takutan dengan Allah Ta'ala. Hanya sudah ya dari anak sembahyang tuh memang anak sembahyang karena takut nerakanya, karena anak dapat surga minta aja. Terus inya sembahyang, maulah Allah Ta'ala membiarakan 10, 20, 30 tahunnya beribadat. Sekali-sekali ada yang beribadah memang asik karena cinta sudah kepada Allah Ta'ala, sekali dua kali. Akhirnya karenanya sudah berilmu pulang, terus itu aja terus sampai ke mati. Nyaman matinya. Orang-orang kayak itu kada dimatikan sebelum dilihatkan tempatnya di surga. Dilihatkan dulu tempatnya di surga. Jadi kalau orang soleh itu inya kada mati, biar penyakitnya kayak apa, sebelum diperlihatkan tempatnya di surga. Nah, jadi vokal khaif di atas orang yang takut. Wal malak, apa itu wal malaku itu apa? Ayalah, temadullah. Oh ya malik. Wal maliku afraqa yufriqu wal maliku yufriqu baina may yakhdumuhu ittiqa'a iqabihi wa may yakhdumuhu raja'a karamihi wa may yakhdumu la li syai'.
Adapun dan raja itu bisa membedakan antara orang yang melayaninya karena takut azabnya, dan dia juga tahu raja itu orang yang melayaninya karena mengharap kemuliaan dari dia, yang inya membantunya kadada maksud apa-apa. Ibaratkan tuh ada raja melihat dua macam pelayannya. Ada pelayan tuh yang menggawi, yang suruhan raja tuh karuaninya kalau pina salah, kalau pina salah kena aku bisa dihukum raja kena. Yang seikung santai inya menggawe apa, inya tahu menggawe juga. Pelayan yang satu tuh menolong juga sama-sama berhadam menghambakan diri menolongi si raja tadi, dan raja itu tahu yang seikung ini begawi semata-mata untuk raja. Hendak apakah orang apakah tolongnya raja tadi, mengabdi inya dengan raja, kada takutan disiksa. Ayo ikam jar kalau pina jar di tapi nya begawi itu karena niatnya memang untuk mengabdi kepada raja. Nah yang mana yang ganal diberi raja tempat, dua-duanya di kan. Yang seikung bujur-bujur begawi karena takut dengan raja, yang seikungnya begawi dengan raja tadi karena hanya mengharapkan kemuliaan dari raja aja. Pemurah hatinya dengan raja, hendak digaji kadakah terserah raja. Terserah. Jelas itu yang disayangi raja. Yang dua, yang pertama kan tetap aja tapi gajinya gaji UMR biasa aja. Kalau yang kedua ini dianuakannya. Selesai itu. Wa miftahud dunya asyab'u. Kuncinya dunia itu adalah kanyang. Fatuftahu umur dunya bisyab'i. Maka terbukalah perkara-perkara dunia itu dengan kanyang. Jadi amu hendak dunia aja terus, makan aja terus. Jadi besokan jam 7 nasi kuning. Jam 9 soto Makassar. Jam 11 soto Madura. Belum tengah hari itu, belum lagi cemilannya itu. Jadi itu aja pikirannya, dunia aja terbuka pintu. Akhirat kada lagi terpikir tuh untuk sembahyang apa segala, pintu dunia aja yang terbuka. Akhirnya karena makan beisukan tadi jam 9 soto Makassar, jam 11 soto Madura, jam 12 sakit parut. Kadada kawa yang mau obati, dokter apa kadada mau sakit mana parutnya. Sekalinya ada orang pintar, ujar orang pintar tuh makan soto Banjar. Nah, akhirnya makan soto Banjar ampihnya sakit parut. Karena di dalam parut tuh rupanya soto Madura dengan soto Makassar itu keles, masuk soto Banjar damai di dalam. Tuh kisah Jepang lah kadada makan soto. Soto apa itu, soto kuin. Soto kuin soto kuin di di mana? Ada nyaman soto kuin di Makak. Di Makak. Artinya makan aja di wa miftahul akhirah. Nah, kuncinya akhirat itu akhirat kuncinya apa? Al-ju', lapar. Al-ju' lapar. Fatuftahu umurul akhirati bil ju'i. Maka terbukalah perkara-perkara akhirat itu dengan lapar. Artinya mungkin kita makan juga kanyang juga tapi kada kanyang benar. Makannya mau aja kurang lebih. Asal ada nasi aja
Bau ya sedikit kada apa-apa, nyaman jo awak. Kada makan yang berlemak-lemak terus kan ongkos kada tapi ganal. Kada tapi berhutang juga kan nak makan nyaman terus. Dan juga yang berduit jangan juga kada pernah makan yang nyaman-nyaman ya kan. Terus bagi mereka yang biasa traktir mentraktir jangan ampe mentraktir karena fadilahnya ganal benar ya kan. Nah, seorang juga yang rancak ditraktir aja terus, apakah begitu terus sampai ke mati? Bujur sampai ke mati kita ditraktir kalau kita memang kada berduit sampai ke mati. Tapi pas ada waktunya mintuha haji anu berduit, nah kawa kita menteraktirakan. Karena ada waktunya mentraktir. Semeninjauan ini traktir mulai ujung bujur kalau ada duitnya kada mahayal mulai ujung jalan situ sampai ke ujung jalan situ. Minjam dulu rumah Cina itu kita kambing bakar di situ semuanya beratan mentraktir orang makan. Cuma tadi itu ini kita kembali Miftahul Akhirah tadi, kuncinya akhirat tuh lapar. Oke, apa caranya? Yang bagus tuh laparnya teratur tadi, puasa puasa sunnah. Nah, ulun kada tapi kada menyuruh soalnya Supan hanya membacakan lapar tadi. Nyaman juga awak kada terlalu banyak dagingnya. Karena jantung kalau tuh kada ada wadahnya kena bernapas dan lain sebagainya. Wal maqalatur rabi'ah wal khamsun, maqalah ke-54, qila ada orang berkata al ibadah lillahi hirfah min kulli jihadin. Nah apa ini ya? Hipah ini muktasab. Al ibadah lillahi ta'ala, ibadah karena Allah ta'ala. Hirfatun ay maksabun min kulli jihatin, adalah sebuah perniagaan. Wahanutuha al khalwah wa ra'su maliha at-taqwa. Jadi ibadah itu diibaratkan perniagaan. Sementara kiosnya itu orang anak berdagang, ibadah tuh ibaratnya ibadah diibaratkan berdagang. Harus ada kiosnya. Kiosnya orang beribadah itu apa? Kiosnya al-khalwah. Jangan tapi bakawalan. Hendak juga bakawalan cari kawal yang baik. Terus ada kawal yang kada baik, jangan juga kita merasa lebih baik daripada dia, kayak itu. Jadi kita menarik diri dari kawal itu, jangan merasa aku lebih baik, kacau tuh, rusak batin kita. Jadi kita memang disuruh mencari kawal yang baik. Nah lalu ibarat ibadah tadi, ibadah yang dilakukan karena Allah Ta'ala, itu ibaratnya orang berjualan, berdagang. Orang berdagang ini harus ada warungnya. Harus ada tokonya, kiosnya. Nah kiosnya orang beribadah itu adalah khalwat. Nah kayak apa anak beribadah? Kayak apa anak beribadah? Besukan main dom, siang main dom, sore main catur, malam main remi. Itu aja kayak apa anak beribadah? Karena bekakawalan harus ada khalwah, harus ada belain. Tapi ini untungnya orang ini, hebatnya orang ini. Besukan main dom, tengah hari main dom, sore main catur, malam main remi. Ada aja bisi rumah pintuan,
Banyak bisi rumah bisi rumah pintuan, adanya bisi rumah pintuan antik juga, tapinya bisi rumah pintuan. Sekalinya apa? Banyak bisi rumah pintuan, sekalinya ada bisi rumah pintunya banyak, bukan rumah pintuan. Bisi banyak pintuan sekalinya itu. Anda tahu ya. Banyak bisi rumah pintuan jar. Pintuan. Sekalinya bisi rumah banyak lawangnya. Rumah pintuan dikira rumah sewaan banyak. Jadi orang hendak beribadah concern menghadap Allah Ta'ala harus dikurangi dulu baholwat. Nah holwat itu memang ada jadi asyik. Jadi holwat itu ada yang seminggu, ada yang sehari, ada yang di apa-apa dibaca ada, dan itu memang nyaman, memang asyik. Nah kita yang semi ibarat bangunan tuh semi permanen. Nah semi aja, artinya nangka ini semi anak holwat kalau tuh pian anak baholwat. Antara maghrib dan isya duduk-duduk, tapi jangan bekesahan. Begitu ada kawal langsung picik nih inya rancak. Ulun minta maaf nah ini ulun kada untuk berialah ini kan karena di pengajian. Ulun rancak habis Jumat itu di masjid mana kalah habis Jumat ada amalan itu, nah amalan supaya dibukakan Allah Ta'ala rezeki. Ada kalau amalan Allah ma'unini bifadlika amman siwak wa an haramika apa Allah ma'unini bifadlika amman siwak bihalalikan haramik, itu dibaca 70 kali. Insya Allah dianukan Allah Ta'ala rezeki. Itu rancak ulun baca 70 kali. Dasar rezeki itu nyaman dibaca kan 70 kali baca. Tuntung 70 maksud ulun tuh jamaah nih kalau ulun sudah bertunduk nangka itu kadang ya dulu dikisahinya mau kada mau ini berpahalakan mengesai orang ini kada terbaca kasihan. Cuma kan ada aja pahala mani orang. Cuma kalau kita jangan kada diherani orang nak maksud kita tuh kalau kita bertunduk ke kayaknya dulu bersalaman. Mungkin orang lagi konsen kah lagi memberi salam dengan Nabi ikan bawai bersalaman. Nah ya kan lain sini celeng-celeng aja mata. Sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu nah ada juga yang kalau ada sambil itu biasa kalau di Martapura guru-guru tuh kan beberapa tihang tuh ada sekitar 10-an guru. Kalau di Hadramaut banyak bilang di setiap masjid tuh nah bacaan. Ada yang memang sidin kawaja bersalaman, ada yang memang concern untuk menyelesaikan hitungan ini nah. Ada yang nah itu bahalwat juga, tapi itu menurut ulun lah bukan maksud bahalwat yang istilah berpisah dari orang. Bahalwat yang aja, yang artinya menyediakan waktu seperempat jam kah, setengah jam kah menghadap Allah, kada yang bahari-hari itu. Nah beban kita kan ma'awali, cuma karena mesti kita sebelum mati adalah bahalwat yang sehari kah atau 3 hari kah 7 hari kah. Nah, supaya ada juga mutabaahnya di bidang halwat. Karena Nabi kita kan sering berhalwat. Itu kan jadi uswah juga bagaimana nikmatnya ketika orang berhalwat tadi. Nah karena itu kios ibadah tadi. Artinya jangan terlalu banyak bergaul. Nah cara bergaul ujar Banjar, napa itu? Habis Syawal ujar Banjar cara bergaul, ujar orang Banjar. Habis Syawal Zulkaidah mencari kawal yang berfaedah. Nah cari kawal yang berfaedah. Jangan mencari apa ujar orang membuang batu di pelatar. Ngalih dasar laku kalau sudah dasar. Amun dasar yang kada baik jangan dicari karena almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu atas agama temannya. Cari kawal yang berilmu lah, yang ada ilmu agamanya. Jangan yang kada berilmu tapi pintar berpandir agama. Ikan pasti terpelecok. Orang kada ahli. Kayak apa? Sama aja orang tampil-tampil kayak ini. Nah yang ceramah-ceramah kayak ini kan bisa kita. Retorika bisa aja semua. Cuma hendaknya anak-anak kita, kemanakan kita, ya, cucu-cucu kita dipesani. Karena culah amun ikam
ke pondok bujur-bujur, jangan bulik kalau kada alim. Nenek takutan kalau ikam setahun 2 tahun imba bulik, ikam pintar bapandir, pintar bertanya ilmunya kosong. Hah? Ilmunya kosong. Kalau bapandir gampang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini, itu bisa anak dilanggo-langgoakan bisa Cuma tak pakai kah kadakah? Mudahan kau memakai itu nah. Nah maka kita cari orang yang ada ilmunya, yang ada ilmunya, ilmu agamanya. Tiat nih, apalagi hanya kisah pintar bepandir agama aja bisa Hans yang di sebelah sekolahan nih kan kisah dimodali bisanya masalah bepandir agama pandiri sidin bisanya mbak kisah buatnya bisa astagfirullah jar insyaallah buatnya kan biasa aja kayak itu bisa paham buku agama banyak kadakawa mesti orang belajar istilah menuntut ilmu agama karena agama itu hilang, agama kita itu hilang bukan yang ini buku-buku kitab-kitab tenggelam karena agama itu hilang di bumi ini karena bimautil ulama matinya para alim ulama yang soleh-soleh itu tenggelam juga agama. Maka kita mesti menuntut ilmu agama, menuntut wara'su maliha at-taqwa. Modal bedagangnya tadi apa? At-taqwa. Jadi al-ibadah lillah, al-ibadah hirfatun wahanutuha khalwatu al-khalwah. Wara'su maliha at-taqwa. Jadi ibadah itu ibadah kiosnya ada khalwatnya. Modalnya modal. Kan orang berdagang mesti ada modalnya. Modalnya apa? At-taqwa. Nah, at-taqwa juga modalnya. Modal dasarnya at-taqwa. Apa itu at-taqwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Di mana dapatnya modalnya tadi at-taqwa? Ilmu. Yang dilarang Allah Ta'ala yang mana? Yang disuruh yang mana? Harus ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Nah, jadi dengan kita sering ke majelis taklim, ada pertambahan ilmu untuk kita pakai. Adapun orang yang belajar di pondok, memperdalam ilmu agama itu untuk dirinya sendiri dan juga untuk disampaikan juga kepada orang lain. Ya, itu kalau kita yang ke majelis taklim jadi mustami, jadi pendengar, itu gasan kita pakai sorong. Anak memakai sorang. Kalau memang kita bisa sampaikan dengan orang, kita sampaikan sesuai dengan porsi kita. Saya kira ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ay asluha lil ibadah siyanatu nafsi amma tastahiqu bihil uqubah min fi'lin aw tarkin. Oh lagi ini belum habis lagi. Waribhuha al jannatu. Untungnya as-sawabu wa ma fiha. Darus sawab wa ma fiha. Jadi ibadah itu kios ibadah. Ibadah karena Allah Ta'ala itu kiosnya bahalwat. Modalnya takwa. Keuntungannya surga. Keuntungannya surga. Jadi surga keuntungannya. Kalau konklusinya, kesimpulannya artinya beribadah tuh masuk surga. Tapi harus ada bisi khalwat. Jangan tapi bekawalan. Harus ada modalnya bahalwat. Harus ada modalnya bertakwa. Sama kayak orang bertokoan. Harus ada orang hendak berjualan. Ada modalnya. Ada kiosnya, ada modalnya. Nah kalau sudah ini digawe,
tiga ini mesti ada untungnya. Orang berdagang ada untung, orang beribadah ada surga. Seperti itu. Nah, kenapa semua itu didapatkan? Mau kada mau harus rancak ke majelis taklim. Bergaul dengan orang-orang soleh. Kenapa aja aku ketujuh baca buku. Baca buku jangan baca sorang. Kalau pina napa itu ya. Kalau pina mereng sorang otaknya. Berpendapat sorang. Jadi bolehlah baca buku. Boleh baca aja buku. Tapi kalau ada hal-hal jangan dipahami sendiri. Ditanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri, orang yang paham dengan Al-Quran. Kalau ikam kada tahu. Jangan baca sorang. Karena bisa berkesimpulan sendiri. Akhirnya setan yang menjelaskan. Karena kalau orang berguru, begitu inya terhalang, ini apa pemahamannya? Inya pernah berguru, berkatnya berguru, bisikan yang kayak ada bisikan, memang ada di rekamannya itu langsung pemahaman dari guru keluar. Tapi orang kada berguru, apa ini pemahamannya? Setan masuk, makanya banyak pendapat-pendapat yang mau. Lihat aja Abu Janda, ya kalau antik kalau tuh, kenapa inya kada berguru? Kalau inya ada gurunya insya Allah. Kalau ada orang guru, semucil-mucilnya orang, kalau hanya ada gurunya, insya Allah gurunya jangan guru yang sasat, guru yang soleh, guru yang soleh, yang mu'tabaroh, yang diakui menurut ya barometer yang ditetapkan oleh para ulama kita, ya. Nah itu, minta maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Khususnya untuk diri al-fakir. Al-fakir. Ya. Fakir merasa fakir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bil 'alamin Allahu sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى رسولك المرتضى وبجاه آله وصحبه وبجاه العلماء والأولياء الصالحين اللهم طهر قلوبنا من كل سوء يباعنا من شهادتك ومحبتك وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله العظيم.